Pagi teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pemrograman berorientasi objek atau PBO. PBO adalah paradigma pemrograman yang menggunakan objek dan kelas sebagai dasar utama dalam membangun aplikasi. Mari kita mulai dengan mendefinisikan PBO dan manfaat. Berikut untuk materinya kita share terlebih dahulu. Baik di sejak slide yang pertama, definisi PBO. Pemrograman berorientasi objek atau PBO adalah sebuah pendekatan dalam pemrograman yang berfokus pada objek. Objek adalah entitas yang memiliki data yang kita sebut sebagai atribut dan fungsi yang kita sebut sebagai metode. Kelas adalah template atau blueprint dari objek yang mendefinisikan atribut dan metode tersebut. Oke, contoh next slide kedua, yaitu manfaat PBO. Kasih manfaatnya, untuk beberapa manfaat utama dari PBO adalah satu, modularitas. Kode dapat dibagi menjadi modul-modul yang lebih kecil dan mudah dikelola. Yang kedua, reusabilitas. Kelas yang sudah dibuat dapat digunakan kembali di berbagai bagian program atau bahkan di program lain. Tiga, efisiensi pengembangan. Penggunaan kembali kelas yang sudah ada mempercepat proses pengembangan. 4. Pemeliharaan mudah. Perubahan pada kode bisa dilakukan di satu tempat tanpa harus merubah keseluruhan program. Kelima, atau yang terakhir, representasi dunia nyata. PBO memungkinkan kita untuk memodelkan objek-objek dunia nyata dengan lebih mudah dan intuitif. Selanjutnya, kita akan membahas komponen utama dari PBO, yaitu kelas, objek, atribut, dan metode. Mari kita mulai dengan kelas. Kelas adalah blueprint atau template yang mendefinisikan struktur dan perilaku objek. Kelas mendefinisikan atribut, properti, dan metode fungsi yang akan dimiliki oleh objek yang diciptakan dari kelas tersebut. Misalnya, kelas mobil memiliki atribut seperti warna, merek, model, dan metode seperti nyalakan mesin, matikan mesin. Sebuah kelas pada dasarnya adalah cetak biru yang mendeskripsikan bagaimana objek akan dibuat. Contohnya, jika kita memiliki kelas mobil, kita mendefinisikan semua properti yang harus dimiliki mobil tersebut, seperti warna, merek, dan model. Kita juga mendefinisikan metode yang dapat dilakukan oleh mobil, seperti nyalakan mesin dan matikan mesin. Yang keempat, itu objek. Objek adalah instance dari kelas. Jika kelas adalah blueprint, maka objek adalah bangunan sebenarnya yang dibangun berdasarkan blueprint tersebut.
Setiap objek memiliki atribut dan metode yang ditekan oleh kelasnya, tetapi nilai atribut pada setiap objek bisa berbeda. Contohnya, mobil A dengan warna merah dan mobil B dengan warna biru adalah dua objek yang berbeda dari kelas mobil. Objek adalah entitas nyata yang diciptakan berdasarkan definisi kelas. Bayangkan, kelas mobil adalah cetak biru, maka mobil A dan mobil B adalah mobil yang sebenarnya yang dibangun menggunakan cetak biru tersebut. Mereka memiliki atribut yang sama seperti warna, merek, dan model. Tetapi nilai dari atribut-atribut ini bisa berbeda antara satu objek dengan objek lainnya. Atribut adalah variabel yang ada di dalam kelas dan digunakan untuk menyimpan data atau informasi tentang objek. Atribut sering disebut juga sebagai properti atau data member. Contoh atribut pada kelas mobil adalah warna, merek, model, dan tahun pembuatan. Atribut adalah data yang tersimpan dalam sebuah objek. Misalnya, pada kelas mobil, atribut bisa mencakup warna, merek, dan model. Atribut ini adalah ciri-ciri atau karakteristik dari objek mobil. Setiap objek mobil akan memiliki nilai-nilai atribut yang bisa berbeda. Misalnya, mobil A mungkin memiliki warna merah dan merek Toyota, sementara mobil B memiliki warna biru dan merek Honda. Terakhir yaitu metode. Metode adalah fungsi yang ada di dalam kelas dan digunakan untuk menggambarkan perilaku atau aksi yang dapat dilakukan oleh objek. Metode sering disebut juga sebagai fungsi anggota atau member function atau prosedur. Contoh, metode pada kelas mobil adalah menyalakan mesin, matikan mesin, dan percepat. Metode adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh objek pada kelas mobil. Kita mungkin memiliki metode seperti nyalakan mesin untuk nyalakan mesin, matikan mesin untuk mematikan mesin, dan percepat untuk mempercepat mobil. Metode ini menggambarkan perilaku atau aksi yang dapat dilakukan oleh objek. Misalnya, ketika kita memanggil nyalakan mesin pada mobil A, kita akan melihat mesin mobil tersebut menyala. Di anjir ini. Kasih 3 pertanyaan bro. 3 pertanyaan tadi loh, 1 sampai 3. Oh jadi aku yang nanya nih. Oke, sebelum lanjut pada prakteknya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Saya ingin bertanya, Oke, silakan Mas Fauzi. eh, apa yang dimaksud dengan pemrograman berorientasi objek, Mas? Oke, untuk pertanyaannya apa yang dimaksud dengan pemrograman berorientasi objek? Oke, pemrograman berorientasi objek adalah sebuah pendekatan dalam pemrograman yang berfokus pada objek. Objek adalah entitas yang memiliki data yang disebut atribut
mewujudkan fungsi yang disebut metode. PPO menggunakan kelas sebagai tempat atau blueprint untuk menciptakan objek, memungkinkan modularitas, reusabilitas, efisiensi pengembangan, kemudian pemeliharaan dan representasi yang lebih nyata dari objek-objek dunia nyata. Apakah ada pertanyaan lainnya? Edwin. Goblok. Si nomor 2, si nomor 2. Saya Mas. Iya, silakan Mas Edwin. Apa manfaat utama dari menggunakan PPO dalam pengembangan perangkat lunak? Oke, baik. Ini saya tak jawab. Untuk manfaat utama dari PPO dalam pengembangan perangkat lunak adalah sudah disebutkan tadi, yaitu satu, modularitas. Kode dapat dibagi menjadi modul-modul yang lebih kecil dan mudah dikelola. 2. Reusabilitas. Kelas yang sudah dibuat dapat digunakan kembali di berbagai bagian program atau bahkan di program lain. 3. Efisiensi pengembangan. Penggunaan kembali kelas yang sudah ada mempercepat proses pengembangan. 4. Pemeliharaan mudah. Perubahan pada kode bisa dilakukan di satu tempat tanpa harus merubah keseluruhan program. 5. Representasi dunia nyata. PPO memungkinkan kita untuk memodelkan objek-objek dunia nyata dengan lebih mudah dan intuitif. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya dari teman-teman? Yuk, yang terakhir yuk, nomor 3 bro. Baik Mas, saya mau bertanya lagi. Oke, silakan Mas Rizky. Apa perbedaan antara kelas dan objek dalam PBO? Oke, pertanyaan yang bagus. Perbedaan antara kelas dan objek dalam PBO. Kelas adalah template atau blueprint yang mendefinisikan struktur dan perilaku objek, termasuk atribut dan metode yang akan dimiliki oleh objek. Objek di sisi lain adalah instance nyata dari kelas tersebut. Setiap objek memiliki nilai atribut yang spesifik dan dapat menjalankan metode yang didefinisikan oleh kelasnya. Misalnya, kelas mobil mendefinisikan atribut seperti warna, merek, dan model. Serta metode seperti nyalakan mesin dan matikan mesin. Mobil A dan mobil B adalah objek dari kelas mobil dengan nilai atribut yang berbeda. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan kali ini hanya 3 ya. Nanti dilanjutkan ke sesi berikutnya. Oke, baik, untuk lebih memahami konsep PPO, mari kita lihat contoh implementasi dalam bahasa pemrograman Java. Saya akan menunjukkan bagaimana membuat kelas dan objek serta menggunakan atribut dan metode. Oke, baik. Untuk contohnya seperti ini. Kita share screen dulu. Oke, bisa dilihat ini ya teman-teman. Di sini ada kelas dengan nama mobil. Di sini ada konstruktor untuk kelas mobil.
ada metode untuk menyalakan mesin dengan yaitu public void nyalakan mesin ada burung terus burung virtual. Dan di sini ada juga metode untuk mematikan mesin dan untuk metode utama untuk menjalankan semua program. Nah, di sini ada dua objek teman-teman, yaitu mobil A dan mobil B. Nah, di sini juga ada metode pada objek mobil A dengan objek titik tadi metode dari nyalakan mesin, dan untuk mobil B metode dari matikan mesin. Oke, pada kode ini kita mendefinisikan kelas mobil dengan 3 atribut, yaitu warna, merek, dan model. Konstruktor digunakan untuk menginisialisasi atribut ini saat objek dibuat. Dua metode, yaitu nyalakan mesin dan matikan mesin. Ini nyalakan mesin dan matikan mesin digunakan untuk menggambarkan perilaku objek. Dalam metode main, kita membuat dua objek, yaitu mobil A dan mobil B. Kemudian memanggil metode nyalakan mesin dan matikan mesin pada masing-masing objek tersebut. Mari kita perhatikan lebih dekat setiap bagian dari kode ini. Itu kelas dan atribut. Nah, ini kelas dan atribut. Di bagian atas kita mendefinisikan kelas mobil dengan atribut warna, merek, dan model. Atribut ini adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh semua objek, yaitu mobil, kelas mobil ini. Nah, untuk konstruktor ini, konstruktor adalah metode khusus yang digunakan untuk membuat objek. Di sini kita menggunakan konstruktor untuk menginisialisasi atribut warna, merek, dan model. Ketika objek mobil baru dibuat, lanjut ke metode. Nah, ini metode, kita memiliki dua metode teman-teman, yaitu nyalakan mesin dan matikan mesin, yang meneruskan perilaku dari objek mobil. Ketika metode ini dipanggil pada suatu objek, mereka akan melakukan aksi yang sesuai dari perintahnya, yaitu di nyalakan mesin akan menampilkan sebuah kalimat mesin, merek dari mobil, dan model plus menyala. Nah, untuk jadi matikan mesin akan memunculkan kalimat mesin, merek plus model plus mati. Gitu. Yaitu di metode utama. Di metode main, kita membuat dua objek mobil A dan mobil B dari kelas mobil dengan atribut yang berbeda. Lalu kita memanggil metode nyalakan mesin pada mobil A dan matikan mesin pada mobil B. Nah, kita untuk outputnya seperti ini teman-teman, yaitu mesin Toyota Corolla menyala, mesin Honda Civic mati. Nah, kenapa kok penampil outputnya ini bukan kayak merah Toyota Corolla dan biru Honda Civic? Karena kan dari metode ini kita memanggil sebuah objek mobil A dan mobil B ini memanggil sebuah metode dari metode nyalakan mesin dan matikan mesin. Dari mobil A ini kan sudah diinisialisasi, yaitu warna, merek, dan modelnya, dan juga mobil B warna, merek, dan model. Di metode ini tidak ada warnanya. Nah, warna itu dihilangkan. Nah, untuk itu tidak memuncul warna di outputnya. Misal kita munculkan, bisa saja. Contohnya seperti ini teman-teman.
yaitu dengan tambahkan warna. Ada perintah sistem out-nya ini, warna. Nah, coba teman-teman. Nah, di sini terlihat bahwasanya outputnya yaitu mesin merah Toyota Corolla menyala dan mesin biru Honda Civic mati, sesuai dengan warna dari objek ini, yaitu mobil A merah Toyota Corolla dan mobil B biru Honda Civic. Oke. Mungkin dari teman-teman apakah ada pertanyaan? Nah, untuk sekarang saya akan buka sesi tanya jawab ya. Silakan ajukan pertanyaan jika ada yang masih belum jelas untuk prakteknya. Tanyakan apa ya? Si nomor 4, si nomor 4. Ya. Oke, baik Mas, saya mau bertanya, jelaskan apa yang dimaksud dengan atribut dalam PBO dan berikan contohnya. Oke, baik. Untuk pertanyaan ya, jelaskan apa yang dimaksud dengan atribut dalam PBO dan berikan contohnya. Atribut sendiri adalah variabel yang ada di dalam kelas dan digunakan untuk menyimpan data atau informasi tentang objek. Atribut sering disebut juga sebagai properti atau data member. Nah, contohnya itu di sini, yaitu di kelas mobil. Nah, atributnya itu warna, merek, dan modelnya. Nah, untuk privat ini, kenapa kok dipakai privat? Nah, hanya kelas ini yang bisa mengakses atribut dari warna, merek, dan model. Untuk kelas lain yang lainnya tidak bisa mengakses dari warna, merek, model ini. Nah, gitu. Mungkin ada pertanyaan lain. Si Endi. Yo, sing sampai tanda tanya toh. Sampai tanda tanya. Apa fungsi dari metode dalam PBO? Yuk, iki. Samaan ya, sih. Oke, baik Mas. Saya akan bertanya, apa fungsi dari metode dalam PBO? Oke, baik. Pertanyaannya apa fungsi dari metode PBO? Metode atau metode adalah fungsi yang ada di dalam kelas dan digunakan untuk menggambarkan perilaku atau aksi yang dapat dilakukan oleh objek. Metode atau metode sering disebut juga sebagai fungsi anggota member function atau prosedur. Contohnya seperti di program ini, yaitu di program ini mobil mempunyai aksi yaitu nyalakan mesin dan matikan mesin. Nah, metode ini digunakan untuk ketika mobil ini dinyalakan, maka perintah berikut akan dijalankan. Begitu pula jika kelas mobil ingin mematikan mesin, maka perintah
dalam metode mematikan mesin akan dieksekusi seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lainnya dari teman-teman. Cukup yuk 25 menit cuk. Lanjut. Kak tutup. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawabnya saya cukupkan ya teman-teman. Nah, jika ada pertanyaan lagi, kita akan menyebutkan materi hari ini. Maaf, jika tidak ada pertanyaan lagi, jadi teman-teman kita akan menyebutkan materi hari ini. Pemrograman berorientasi objek adalah paradigma yang sangat berguna dalam pengembangan perangkat lunak karena modularitas, reusabilitas, dan kemudahan pemeliharaannya. Memahami komponen utama seperti kelas, objek, atribut, dan metode adalah dasar yang penting untuk mulai menggunakan PBO dalam proyek kalian. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dari teman-teman. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam pemrograman kalian sehari-hari. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye.